wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran ialah pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran sendiri dalam bahasa Arab Al-Quran, sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan pada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat dan setiap suratnya terdiri ke dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Sejak Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafatnya pada tahun 632. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, salah satu tanda dari kenabian, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali dalam Al-Quran itu sendiri. Menurut ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Quran diprakasai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah sejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah saat melaksanakan sholat. Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar barat mengekspresikan Al-Quran sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Seseorang yang menghafal Al-Quran disebut Al-Hafiz. Beberapa umat muslim membacakan Al-Quran dengan bernada dan peraturan yang disebut tajwid. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat muslim melengkapi hafalan dan membaca Al-Quran mereka setelah melaksanakan sholat tarawih. Untuk memahami makna dari Al-Quran, umat muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Nah, kita akan mempelajari nama-nama lain dari Al-Quran. Menurut sebagian ahli tafsir, terdapat banyak istilah dalam berbagai ayat Al-Quran yang dianggap merujuk sebagai nama lain Al-Quran, yaitu pertama Alkitab atau buku, 2 Al-Furqan atau pembeda yang benar dan yang salah, 3 Az-Zikri, pemberi peringatan, 4 Al-Mau'idah, pelajaran atau nasihat, 5 Al-Hukm, peraturan atau hukum, 6 Al-Hikmah, kebijaksanaan, 7 Asy-Syifa, obat atau penyembuh, 8 Al-Huda atau petunjuk, 9 At-Tanzil yang diturunkan, 10 Ar-Rahmat karunia, 11 Ar-Ruh atau roh, 12 Al-Bayan penerang, 14 Al-Kalam ucapan atau firman, 16 Al-Busyra kabar atau kabar gembira. Ada lagi An-Nur cahaya, Al-Basair pedoman, Al-Balaghah penyampaian atau kabar, Al-Qaul perkataan atau ucapan. Di sini kita akan menjelaskan tentang struktur dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 626 ayat. Menurut riwayat Hafiz, 626 ayat menurut riwayat Ad-Dur, atau 624 ayat menurut riwayat Al-Warshi. Secara umum, Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz.
Pembagian juz memudahkan mereka yang ingin menuntaskan pembacaan Al-Quran dalam kurun waktu 30 hari. Terdapat pembagian yang lain yang disebut manzil yang membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Selanjutnya surat. Dalam surat Al-Quran terdiri atas sejumlah ayat, mulai dari surat yang terdiri atas 3 ayat, yakni surat Al-Kautsar, An-Nasr, dan Al-Asr, hingga surat yang mencapai 286 ayat, yakni surat Al-Baqarah. Surat-surat umumnya terbagi ke dalam sebagian pembahasan yang disebut ruku'. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim merupakan ciri di hampir seluruh pembuka surat di Al-Quran. Selain surat At-Taubah, walaupun demikian, 114 lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang setara dengan jumlah 114 surat dalam Al-Quran. Oleh sebab lafaz ini disebut 2 kali dalam surat An-Naml, yakni pada bagian pembuka surat serta pada ayat ke-30 yang berkaitan dengan sebuah surat dari Raja Sulaiman kepada Ratu Saba. Makkiyah dan Madaniyah. Menurut tempat turunkannya surat-surat dibagi atas golongan Makkiyah atau surat Mekah dan golongan Madaniyah atau surat Madinah. Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu yang diperkirakan terjadi penurunan surat maupun ayat tertentu, di mana surat yang turun dalam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surat Makkiyah, sementara surat-surat yang turun setelahnya tergolong sebagai surat Madaniyah. Penggolongan menurut jumlah ayat. Dari segi jumlah ayat, surat-surat yang ada dalam Al-Quran terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, Al-Sab Al-Tiwal, 7 surat yang panjang. 6 diantaranya adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, dan Al-Ma'idah. Surat ke-7 adalah surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. 2 Al-Mu'un, 100 ayat lebih, seperti Syu'ara, Hud, Yusuf, Al-Mu'min, As-Saffat, Toha, An-Nahl, Al-Anbiya, Al-Isra, Al-Kahfi. Ketiga, Al-Mas'ani kurang sedikit dari 100 ayat, seperti Al-Anfal, Al-Hijr, Maryam, Al-Waqi'ah, An-Naml, Az-Zukhruf, Al-Qasas, Sa'ad, Al-Mu'minun, Yasin, dan sebagainya. Terakhir, Al-Musaffar, surat-surat singkat seperti Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah penulisan mushaf Al-Quran. Al-Quran memberikan dorongan yang besar untuk mempelajari sejarah dengan secara adil, objektif, dan tidak memihak. Dengan sebagian tradisi sains Islam sepenuhnya mengambil inspirasi dari Al-Quran, sehingga umat muslim mampu membuat sistematika penulisan sejarah yang lebih mendekati landasan penanggalan astronomis. Selanjutnya kita akan membahas tentang periode penurunan dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran tidak turun secara sekaligus dalam satu waktu, melainkan berangsur-angsur supaya meneguhkan diri Rasul. Menurut sebagian ulama, ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan ada pula sebagian ulama lain yang berpendapat bahwa Al-Quran diwahyukan secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun, dimulai pada 22 Desember 603 Masehi. Para ulama membagi masa turunnya ini menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah, yang membentuk penggolongan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun, masa kenabian Rasulullah, dan surat-surat yang turun pada waktu itu tergolong surat Makkiyah. Sementara periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun, dan surat yang turun dalam kurun waktu ini disebut surat Madaniyah. Ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang maupun sebab suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan disebut asbabun nuzul. Penulisan Al-Quran dan pengembangannya. Penulisan Al-Quran dilakukan serta diselesaikan pada masa Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang Arab. Pertanggungjawaban isi Al-Quran berada pada Allah, sebab kemurnian dan keadilan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, ahli tafsir berpendapat bahwa transformasi Al-Quran menjadi teks saat ini tidak diselesaikan pada zaman Nabi Muhammad,
melainkan proses penyusunan Al-Quran berlangsung dalam jangka waktu lama sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga Khalifah Utsman bin Affan. Masa Nabi Muhammad itu sendiri meriwayatkan para ahli tafsir ketika Nabi Muhammad masih hidup terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut. Walau tidak diperintah, media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, dan daun lontar atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang upaya penerjemahan dan penafsiran. Upaya untuk mengetahui isi dan maksud Al-Quran telah menghasilkan proses penerjemahan dan penafsiran dalam berbagai bahasa. Namun hasil usaha tersebut dianggap sebatas usaha manusia dan bukan usaha untuk menduplikasikan atau mengganti teks yang asli dalam bahasa Arab sebagai teks yang asli memiliki ciri kebahasaan dan berbagai istilah khusus yang tidak ditemui dalam terjemah bahasa lain. Dengan demikian, kedudukan terjemahan dan tafsir yang dihasilkan tidaklah sama dengan Al-Quran itu sendiri. Terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran adalah hasil usaha penerjemahan secara literal terhadap teks bahasa Arab Al-Quran, tanpa disertai dengan usaha interpretasi lebih jauh. Al-Quran menggunakan suatu lafaz dengan berbagai gaya dan untuk suatu maksud yang bervariasi. Kadang-kadang untuk arti hakiki, kadang-kadang pula untuk arti majazi atau kiasan, atau arti dari maksud yang lain. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. 1. Al-Quran dan terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Ada 2 edisi revisi, yaitu tahun 1989 dan 2002. 2. Terjemahan Al-Quran oleh Profesor Mahmud Yunus. 3. An-Nur oleh Profesor Dr. T.M. Hasbi Asy-Siddiqi. 4. Al-Furqan oleh A. Hasan, Guru Persatuan Islam. 5. Al-Quranul Karim, bacaan mulia oleh Hans Bagué Jasin. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. The Holy Quran Text dan The Meaning of the Holy Quran. Selanjutnya, terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa bahasa daerah di Indonesia. Pertama, Al-Amin atau bahasa Sunda, Al-Ibris bahasa Jawa, Al-Quran dan terjemahannya bahasa Sasak, Al-Quran Suci bahasa Jawi bahasa Jawa, Quran bahasa Sunda, Quran Kejawen atau bahasa Jawa, Quran Suadawiyah atau bahasa Sunda, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Bugis atau huruf Lontara. Dalam tafsir, upaya penafsiran Al-Quran telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Saat itu, para sahabat menanyakan kepada Nabi jika memerlukan penjelasan atas ayat tertentu. Kemudian wafat Nabi Muhammad hingga saat ini. Usaha menggali lebih dalam ayat Al-Quran terus berlanjut. Metodologi yang umum digunakan para mufassirin berupa metode analitik, tematik, hingga perbandingan antara ayat dan dengan mengetahui asbabul nuzul Al-Quran itu. Salah satu cara untuk menafsirkan Al-Quran. Corak penafsiran yang dihasilkan berupa tafsir bercorak sastra bahasa. Teologis bahkan ilmiah, akan tetapi adanya berbagai ayat Al-Quran yang masih misterius bagi para ahli tafsir, membuktikan bahwa pengetahuan dan ilmu manusia yang terbatas tidak sanggup menandingi sebuah kitab berasal dari ilmu awal yang meliputi segala sesuatu. Serta terdapat keterangan bahwa inti ajaran Al-Quran adalah bagi-bagian tersurat yang mudah dipahami atau mukamat sebagai bagian-bagian tersirat yang rumit atau mutasyabihat berada dalam ilmu awal.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.